Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dikdo Adji Asrawi, Aldo Safero, Muhammad Rizky Maulana, dan Reza Cahaya Maharani. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Pada materi ini terbagi menjadi 5 materi. Di antaranya adalah A. Pengertian keragaman dan kesetaraan. B. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. C. Keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya. D. Masalah-masalah keragaman dan kesetaraan. E. Problematika keragaman dan kesetaraan beserta solusinya. Kita mulai dari A. Pengertian keragaman dan kesetaraan. Apa itu keragaman? Keragaman berasal dari kata ragam, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya 1. Tingkah atau laku. 2. Macam atau jenis. 3. Lagu atau musik lagam. 4. Warna, corak, ragi. 5. Laras atau tata bahasa. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Contoh, sebagai mahasiswa baru, kita akan menjumpai teman-teman lain, mahasiswa lain, dengan sifat dan watak yang beragam. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan keragaman akan sifat dari ciri-ciri khas dari setiap orang yang kita jumpai. Jadi, manusia sebagai pribadi adalah unik dan beragam. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Reza Cahaya Maharani. Halo, aku akan melanjutkan slide dan nama aku adalah Reza Cahaya Maharani. Oke, di sini aku melanjutkan kemajemukan dalam dinamika sosial. Kata Usman Peli 1989 mengkategorikan masyarakat majemuk berdasarkan 2 hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Oke, secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan etnik dan ras atau asal-usul keturunan. Kemudian ada bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Kemudian secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan penghasilan dan ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, kedudukan sosial, politik. Next. Pengertian keragaman dan kesetaraan. Kesetaraan sama halnya dengan kesederajatan, berasal dari kata sederajat yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sama tingkatan atau pangkat kedudukan. Dengan demikian, konteks kesetaraan atau kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki. Next, ada kemajemukan dalam dinamika sosial. Menurut Van der Broek, sifat dasar yang selalu dimiliki oleh masyarakat majemuk antara lain terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Kemudian, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Kemudian ada secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dan yang lainnya. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Next, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Safero dari Prodi Teknologi Informasi.
Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Ya, langsung saja. Presentasi ini mengenai tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Keragaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya. Pesona Indonesia tersusun atas keragaman pesona keindahan, elemen-elemen sosial yang terbentuk dari kebudayaan dan pola hidup masyarakat Indonesia. Semenjak dulu kala dari Sabang sampai Merauke, salah satu kebudayaan kita adalah kebudayaan Banjar. Wawasan Nusantara merupakan wujud dari kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan, dan keamanan. Dari kesatuan tersebut, sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara. Kemudian, terdapat masalah-masalah keragaman dan kesetaraan. Salah satunya adalah disharmonisasi, adalah tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan dunia lingkungannya. Disharmonisasi dibawa oleh virus paradoks yang ada dalam globalisasi. Paket globalisasi begitu memikat masyarakat dunia dengan tawarannya akan keseragaman global untuk maju bersama dalam komunikasi gaya hidup manusia yang bebas dan harmonis dalam tatanan dunia dengan menyampingkan keunikan dan keberagaman manusia sebagai pelaku utamanya. Kemudian perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada eksklusivisme rasialis bersumber dari superioritas diri. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinannya bahwa secara kodrati ras atau sukunya kelompoknya lebih tinggi dari ras atau suku atau kelompok lain. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu semangat religius, kemudian semangat nasionalisme, semangat pluralisme, semangat humanisme, dialog antar umat beragama. Kemudian yang terakhir, membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Sekian presentasi dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 1910817210007. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Saya dari kelompok 4 dengan materinya yaitu Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan. Jadi, di sini saya akan membahas tentang problematika keragaman dan kesetaraan beserta solusinya. Diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, batas negara, serta kebangsaan seseorang. Diskriminasi itu sendiri terjadi karena adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya tekanan yang intimidasi yang dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok yang lebih lemah. Ketidakberdayaannya golongan miskin akan intimidasi yang mereka terima, sehingga mereka menjadi korban diskriminasi. Selain diskriminasi, juga terdapat problematika lain yang harus diwaspadai, yaitu adanya disintegrasi bangsa. Ada 6 faktor utama yang menjadi penyebab utama proses tersebut, yaitu yang pertama, kegagalan kepemimpinan. Kedua, krisis ekonomi yang akut dan berlangsung lama. Yang ketiga, krisis politik. Yang keempat, krisis sosial. Yang kelima, demoralisasi tentara dan polisi. Yang keenam yaitu intervensi asing.
Selanjutnya yaitu ada solusi dari problematika tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi solusinya, yang merupakan ungkapan yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk atau heterogen. Masyarakat Indonesia terwujud sebagai hasil interaksi sosial dari banyak suku, bangsa dengan beraneka ragam latar belakang kebudayaannya, agamanya, sejarah, dan tujuan yang sama yang disebut kebudayaan nasional. Ya, sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.